Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Muhammad Jamlutfi and welcome back to my channel. Today we're diving into cloud system and enjoy my video. Let's go. Dasar-dasar kopling. Jadi, apa itu kopling? Apa fungsinya? Dan bagaimana cara kerjanya? Kopling adalah suatu mekanisme yang menyalurkan dan memutuskan tenaga mesin ke transmisi dengan lancar dengan cara menarik dan melepaskan penutup kopling dan roda gila selalu berputar bersama mesin pada saat itu. Penutup kopling mendorong plat kopling terhadap roda gila, torsi mesin ditransmisikan ke transmisi. Ketika pedal kopling ditekan, tekanan yang menahan plat kopling terhadap roda gila dilepaskan, sehingga kopling dalam keadaan ini torsi mesin tidak lagi ditransmisikan pada transmisi. Pengikatan dan pelepasan plat kopling dan flywheel merupakan prinsip dasar dari sistem kopling manual. Pertama-tama, flywheel dibaut mesin melalui portion coil. Ketika mesin hidup, otomatis flywheel berputar. Selanjutnya, kita mempunyai plat kopling yang dihubungkan ke poros masukan transmisi. Pada saat kopling dilepas, tidak ada putaran plat kopling yang tembus ke transmisi, artinya tidak ada pergerakan yang disalurkan ke roda. Untuk mencapai pergerakan, plat kopling harus dijepit ke roda gila. Akhirnya kita memiliki penutup kopling yang dibaut ke roda gila, sehingga plat kopling dan roda gila tetap terjepit erat. Di dalam penutup kopling terdapat pegas diafragma yang memberikan gaya penjepit untuk mempertahankan pergerakan melewati mesin melalui roda gigi dan ke roda. Saat pedal kopling ditekan, pegas diafragma berubah bentuk melepaskan tekanan pada plat kopling dan melepaskan kopling. Ini berarti tidak ada pergerakan yang disalurkan ke roda. Nah, cukup itu saja dasar-dasar dari sistem kopling. Komponen yang pertama yaitu plat pedal atau pedal kopling. Fungsi dari pedal kopling ini yakni untuk meneruskan tenaga tekanan dari kaki pengemudi menuju master clutch. Dan selanjutnya ada master clutch atau master silinder atas. Fungsi dari komponen ini ialah mengubah tekanan mekanisme yang berasal dari pedal kopling menjadi tekanan hidrolik. Selanjutnya yaitu power clutch atau master silinder bawah. Master silinder bawah ini berbeda dengan master silinder atas. Master silinder bawah ini berfungsi mengubah tekanan hidrolik menjadi tekanan mekanis ke bagian rear fork, dan sedangkan master silinder atas itu berfungsi mengubah tekanan mekanis menjadi tekanan hidrolik. Jadi master silinder bawah itu kebalikan dari master silinder atas. Selanjutnya yaitu clutch hose atau selang kopling. Selang kopling ini berfungsi sebagai penghubung antara bagian power clutch dengan master clutch. Jadi komponen ini menjadi penghubung hidrolik antara bagian power clutch dengan master clutch ataupun sebaliknya. Dan komponen ini bernama release fork atau garpu pemibas. Garpu pemibas ini berfungsi untuk mendorong liris bearing agar dapat menekan pegas pada bagian clutch cover. Komponen ini adalah terusan dari master silinder bawah. Jadi master silinder bawah ini menekan salah satu bagian dari liris fork yang mengakibatkan terjadinya cungkat-cungkit pada release fork. Jadi saat salah satu bagian dari release fork ditekan ke arah kiri, maka bagian yang lain ke arah kanan.
Selanjutnya ada release bearing atau bantalan pelintas. Jadi fungsi utama dari bantalan pelintas yaitu meneruskan gaya dorong dari release fork menuju ke bagian diafragma spring. Dan selanjutnya yaitu diafragma spring atau bekas diafragma. Fungsinya yaitu sebagai penekan dan penarik komponen pressure plate pada bagian rumah kopling. Dan komponen ini adalah cloth cover atau rumah kopling. Rumah kopling ini berfungsi sebagai tempat atau rumah beberapa komponen kopling lainnya. Dan untuk cloth cover atau rumah kopling ini memiliki dua macam yang sering digunakan pada kendaraan, yaitu diafragma spring tipe dan coil spring tipe. Untuk tipe diafragma spring biasanya digunakan untuk mobil pribadi atau mobil keluarga. Contohnya pada gambar ini. Dan pada jenis rumah kopling tipe coil spring biasanya digunakan untuk mobil-mobil besar yang membutuhkan tenaga besar. Selanjutnya yaitu pressure plate atau plat penekan. Plat penekan ini berfungsi sebagai bidang geser pada bagian tutup kopling untuk menghempit piringan kopling dengan roda gila atau flywheel. Dan perlu diketahui, pressure plate ini akan selalu bergerak mengikuti rumah kopling atau cloth cover. Dan ini adalah komponen cloth disc atau plat kopling. Plat kopling ini berfungsi sebagai penerus putaran mesin dari roda penerus ke bagian plat penekan yang selanjutnya diarahkan ke komponen input shaft transmisi. Dan selanjutnya ada flywheel atau roda gila. Flywheel atau roda gila yang merupakan sebuah piringan atau roda besi. Pada penerapannya, komponen ini digunakan sebagai peredam terjadinya perubahan kecepatan putaran pada mesin mobil. Pemeriksaan plat penekan. Pemeriksaan pada plat penekan dilakukan dengan master baja dan filler gauge. Disipkan bila filler gauge pada celah yang ada. Dan lakukan pemeriksaan berbagai posisi. Dan untuk standar ketidakrataan pada plat penekan yaitu 0,5 mm. Pemeriksaan plat kopling. Periksa keausan plat kopling dengan jangka sorong. Tempatkan pengukur kedalaman jangka sorong pada baku keling. Kunci jangka sorong dan lalu baca hasil kedalaman. Minimum kedalaman baku keling yaitu 0,3 mm. Dan jika kurang dari 0,3 mm lakukanlah pergantian plat kopling. Periksa juga plat kopling dari kemungkinan kerusakan lainnya. Jika ada, lakukan pergantian. Pemeriksaan kausan diafragma spring. Pemeriksaan kausan diafragma dilakukan menggunakan jangka dorong. Ukur kedalaman kausan bekas diafragma. Posisikan pengukuran kedalaman jangka sorong pada bagian bekas diafragma yang aus. Kunci jangka sorong, kemudian baca hasil pengukuran. Dan untuk standar kedalaman diafragma spring yaitu 0,6 mm. Pemeriksaan kewelengan flywheel. Pemeriksaan kewelengan flywheel dilakukan menggunakan dial indikator. Tempatkan dial indikator sedemikian rupa dan atur posisi 0 dial indikator. Putar poros engkol 360 derajat. Kemudian baca simbangan dial indikator.
dan standar keolengan maksimum flywheel yaitu 0,8 mm. Pemeriksaan bantalan pembebas. Pemeriksaan bantalan pembebas. Pemeriksaan bantalan pembebas dilakukan dengan tangan. Putar bantalan pembebas sambil memberikan tekanan aksial. Apabila bantalan pembebas terasa berat atau macet, lakukanlah pergantian pada bantalan pembebas. Pemeriksaan bantalan pilot. Putar bantalan pilot dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Bila bantalan pilot macet atau terasa berat, lakukan pergantian pada bantalan pilot. Bantalan pilot dilumasi secara permanen dan tidak memerlukan pelumasan. Cara merawat kopling. Yang pertama, periksa volume minyak kopling secara berkala. Volume minyak kopling yang tepatnya biasanya selalu berada di garis mark pada tambungan minyak. Selain itu, kondisi minyak kopling juga tidak terlihat keruh atau kotor. Perlu Anda ketahui, pada umumnya volume minyak kopling perlu diperiksa setiap mobil menempuh jarak 10.000 km atau setiap 5 bulan sekali. Kemudian pergantian minyak kopling biasanya dapat dilakukan secara kelipatan 40.000 km atau sekitar 2 tahun sekali. Dan yang kedua, hindari penggunaan setengah kopling. Salah satu cara merawat komponen kopling agar tetap awet adalah dengan menggunakan secara benar. Oleh karena itu, hindari penggunaan setengah kopling saat mengemudi. Perlu Anda ketahui, penggunaan setengah kopling di mana pedal kopling hanya diindak setengah tambah ditekan sepenuhnya atau dilepaskan sepenuhnya dapat mempercepat keausan pada kopling. Yang ketiga, jangan menerjang banjir. Agar komponen kopling tetap awet, sebaiknya hindari menerjang banjir. Air banjir dapat masuk ke dalam komponen kopling, dapat mencemari cairan pelumas dan merusak permukaan cakram. Selain itu, air dan lumpur juga dapat membuat komponen-komponen dan baut di sekitar kopling menjadi lembab atau korosi. Akibatnya, komponen kopling menjadi rusak dan tidak bisa bekerja dengan baik. Yang keempat, sesuaikan kecepatan dengan ketepatan gigi. Cara merawat kopling selanjutnya adalah dengan memastikan kecepatan gigi sesuai dengan posisi gigi. Saat berjalan dengan kecepatan rendah, sebaiknya gunakan gigi rendah seperti gigi pertama ataupun kedua. Begitu pula kecepatan ketika berjalan dengan kecepatan tinggi. Pastikan gigi transmisi sudah dinaikkan ke posisi yang sesuai. Ini akan membantu meminimalkan ketekanan dan gesekan berlebih pada kampas kopling, sehingga dapat menjaga komponen kopling tetap sehat dan memperpanjang usia pakainya. Yang kelima, tidak terburu-buru menginjak dan melepaskan pedal kopling. Jangan terburu-buru saat menginjak serta melepas pedal kopling. Hal ini ternyata berpengaruh pada sentuhan plat dengan flywheel, sehingga plat kopling cepat aus. Bagian torsion damper pada kopling pun bisa rusak. Before you go, if you enjoy my content, let me know in the comment. Don't forget to subscribe and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.